Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Delta Hendro, guru matematika dari MTSN Kota Solo. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang pembahasan soal-soal matematika. Yang kali ini kita akan coba membahas mengenai prediksi soal matematika ujian semester 1 kelas 7. Nah, di sini kita akan coba lihat soal yang pertama. Urutkanlah bilangan 8, negatif 7, negatif 5, 8, negatif 18, 0 dari yang terkecil. Nah, di sini langkah kita harus pahami konsep dulu, yaitu untuk menyusun bilangan dari yang terkecil, maka dimulai dengan angka negatif terbesar sampai ke angka positif terbesar. Nah, berarti di sini angka negatif terbesar kita adalah negatif 18. Nah, berarti kita mulai dari negatif 18, kemudian lanjut negatif 7, kemudian negatif 5, baru kita mulai dari 0, kemudian 8, dan 8, karena 8 kita ada 2. Nah, berarti harus diingat kembali, urutan yang paling kecil adalah negatif yang paling besar. Kalau seandainya bilangan tersebut memiliki bilangan negatif. Nah, bila bilangan tersebut tidak memiliki bilangan negatif, berarti kita mulai dari bilangan positif yang terkecil. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Hasil dari 12 dibagi dengan 3 dikurang 6 dikali negatif 2 adalah. Nah, langkah kita di sini ada soal kita 12 bagi 3 dikurang 6 dikali negatif 12. Ini bisa langsung kita kalikan, 12 dibagi 3 dapat 4. Kemudian negatif kali negatif hasilnya adalah positif. 6 dikali 12 dapat 72, berarti positif 72. Berarti di sini 4 ditambah 72. 4 tambah 72 adalah 76. Nah, berarti hasil dari 12 dibagi 3 dikurang 6 dikali negatif 2 adalah 76. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Hasil dari 4 dikali negatif 8, hasil dari 4 dikali 8 ditambah 3. Ini kita buat dalam bentuk kurung, 8 tambah 3-nya. Berarti langkah kita di sini kita harus menambahkan dulu 8 dengan 3 ini. Berarti dari soal kita 4 kali 8 tambah 3, berarti ini kita tambahkan. 8 tambah 3 dapat 11, baru kita kalikan dengan 4. 4 kali 11 dapat 44. Nah, kita lanjut soal nomor 4. Hasil dari 4 ditambah negatif 2 ditambah 2, ini kita masukkan dalam kurung, dikurang 4 dibagi 2 dalam kurung juga, ditambah negatif 2 kali 3 juga dalam kurung adalah. Nah, langkah kita di sini dari soal kita 4 ditambah negatif 2 tambah 2 dikurang 4 bagi 2 ditambah negatif 2 kali 3. Kita sederhanakan dulu yang ada di dalam kurung. Berarti 4 kita tetap, kemudian ditambah negatif 2 tambah 2, 0. Kemudian dikurang 4 bagi 2 dapat 2. Kemudian ditambah negatif 2 kali 3 dapat negatif 6. Nah, berarti di sini 4 dikurang 2, yang tinggal lagi 4 kurang 2. Kemudian positif kali negatif adalah negatif. Berarti dikurang 6. Nah, berarti di sini 4 kurang 2 dapat 2. Kemudian kita kurang 6. Negatif 2 kurang 6 dapat negatif 8. Nah, berarti hasil dari 4 ditambah negatif 2 tambah 2 dikurang 4 bagi 2 ditambah negatif 2 kali 3 adalah negatif 8. Nah, kita lanjut soal yang kelima. Jika A sama dengan negatif 2 dan B sama dengan 4, maka nilai dari 2A kuadrat B dikurang 2AB kuadrat adalah. Nah, langkah kita di sini dari soal kita 2A kuadrat B dikurang 2AB kuadrat. Nah, di sini kita masukkan nilai A. A kita adalah negatif 2. Berarti 2 dikali negatif 2 dikuadratkan dikali B. B kita tadi adalah 4. Berarti dikali 4. Kemudian ini dikurang 2 dikali A. A negatif 2. Kemudian B adalah 4. Kita kuadratkan. Nah, berarti di sini negatif 2 dikuadratkan adalah 4 dikali dengan 4. Berarti hasilnya di sini 2 kali 4 dikali 4. Dikurang 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4. Kemudian 4 dikuadratkan adalah 16. Berarti di sini 2 dikali 4 dikali 4. 2 kali 4, 8. 8 kali 4 dapat 32. Dikurang negatif 4 kali 16 adalah negatif 64. Nah, sekarang kita bertemu lagi negatif dengan negatif. Berarti negatif kali negatif adalah positif. Nah, berarti hasil yang tinggal lagi 32 ditambah 64.
Berarti hasilnya adalah 96. Nah, berarti jika A sama dengan negatif 2 dan B sama dengan 4, maka nilai dari 2A kuadrat B dikurang 2AB kuadrat adalah 96. Nah, kita lanjut soal yang ke-6. Hasil dari 4 di pangkat 5 dibagi 4 di pangkat 2 dikali 4 di pangkat 2 adalah. Nah, kita harus memahami konsep. Di dalam pembagian bilangan berpangkat, pangkat itu kita kurangkan. Kemudian di dalam perkalian bilangan berpangkat, pangkat kita tambahkan. Berarti di sini dari 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Langkah kita berarti 4 pangkat 5. Karena dia di sini bagi, berarti pangkat dikurangkan. Dikurang 4 pangkat 2, berarti pangkatnya 2. Ditambah pangkat ini juga 2, berarti ditambah 2. Berarti 5 dikurang 3, 5 dikurang 2 dapat 3, kemudian ditambah 2. 3 ditambah 2 dapat 5. Berarti hasil akhirnya adalah 4 di pangkat 5. Sehingga hasil dari 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2, hasilnya adalah 4 pangkat 5. Kita lanjut soal nomor 7. Lambang yang cocok untuk pecahan 3/4 titik-titik dengan 1/2 adalah. Nah, langkah kita di sini untuk menentukan lambang besar atau kecil atau sama, bisa kita lakukan secara langsung, yaitu dengan mengalihkan yang pertama kali silang. 3 dikali 2 dapat 6, kemudian 4 dikali 1 dapat 4. Nah, sekarang ini bisa kita jadikan panduan. 6 ini apakah besar dari 4 atau kecil? Nah, ternyata 6 ini adalah besar dari 4. Berarti 6 besar dari 4. Berarti lambang yang cocok adalah lambang besar. Kita lanjut soal yang ke-8. Urutan pecahan 1/2, kemudian 3/4, kemudian 1/5 dari yang terkecil adalah. Nah, langkah kita di sini dari soal 1/2, 3/4, dan 1/5, kita harus cari dulu KPK. KPK dari 2, 4, dan 5 adalah 20. Berarti di bawahnya kita samakan semuanya 20 pada penyebut. Berarti yang pertama 20 kita bagi 2 dapat 10. 10 kali 1 dapat 10. Kemudian 20 bagi 4 dapat 5. 5 kali 3 dapat 15. Kemudian 20 bagi 5 dapat 4. 4 kali 1, 4. Nah, dari urutan ini bisa kita lihat mana yang paling kecil. Nah, ternyata di sini yang paling kecil adalah 4. Berarti dari 4 ini adalah pecahannya adalah 1/5. Kemudian urutan yang kedua adalah 10/20. Yang 10/20 pecahnya adalah 1/2. Kemudian yang ketiga adalah 15/20. 15/20 pecahan awalnya adalah 3/4. Sehingga urutannya dari yang terkecil yaitu 1/5, 1/2, dan 3/4. Kita lanjut soal yang ke-9. Hasil dari 4 1/2 dikurang 2 2/3 adalah. Nah, langkah penyelesaiannya 4 1/2 dikurang 2 3/4 ini berarti kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 2 kali 4 8, 8 tambah 1 dapat 9, berarti 9/2 dikurang 3 kali 2 6, 6 tambah 2 dapat 8, berarti 8/3. Nah, kemudian kita cari KPK dari 2 dan 3. KPK 2 dan 3 adalah 6. Berarti 6 kita bagi 2 dapat 3. 3 kita kalikan dengan 9 dapat 27. Kemudian 6 kita bagi 3 dapat 2. 2 kita kalikan 8 dapat 16. Nah, di sini kita kurangkan 27 dikurang 16 dapat 11/6. Nah, penyebutnya tetap. Nah, sekarang 11/6 ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 11 bagi 6 dapat 1, bersisa 5/6. Berarti hasil akhirnya adalah 15/6. Nah, sekarang kita coba lanjut soal nomor 10. Hasil dari 4/5 ditambah 2/3 ditambah 4/10 adalah. Nah, sekarang sebelum kita menjumlahkan pecahan, kita harus samakan dulu penyebut. Untuk menyamakan penyebut, berarti kita harus mencari KPK dari 5, 3, dan 10. Ini kita cari KPK dari 5, 3, dan 10. 5, 3, dan 10 ini bisa sama-sama kita bagi 2. 5 bagi 2 tidak bisa, berarti tetap turun 5. 3 bagi 2 juga tidak bisa, tetap turun 3. 10 bagi 2 dapat 5. Berarti yang di bawah lagi tinggal 5, 3, dan 5 ini bisa kita bagi 3. 5 bagi 3 tetap turun 5 karena tidak bisa dibagi. Sementara 3 bagi 3 dapat 1. 5 juga tidak bisa dibagi, tetap turun 5. Kemudian kita bisa lagi dibagi dengan 5. 5 bagi 5 1, ini 1 tetap turun 1.
5 bagi 5 juga 1. Nah, berarti KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 5. Dapat 30. Nah, berarti KPK dari 5, 3, dan 10 adalah 30. Sehingga penyebutnya kita bikin semuanya 30. Sekarang kita cari lagi pembilangnya. 30 bagi 5 dapat 6. 6 kali 4 dapat 24. Kemudian 30 bagi 10 bagi 3 dapat 10. 10 kali 2 dapat 20. 30 bagi 10 dapat 3. 3 kali 4 dapat 12. Ini kita jumlahkan. 24 tambah 20 tambah 12 dapat 56 dan 30. 56 ke 30 ini bisa kita perkecil menjadi pecahan campuran, yaitu 1, 26 dan 30. Nah, demikianlah pembahasan sementara dari soal prediksi matematika untuk kelas 7 semester 1. Untuk ujian semester. Mudah-mudahan anak-anak kami semua bisa sukses. Mudah-mudahan, dan jangan lupa jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video pembelajaran yang berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.